banget. Betul. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Kita panggilnya kakak aja kali ya. Boleh. Biar kayak seumuran gitu. Iya. Emang seumuran? Oh iya. gengsi Kita apa? seumuran tapi tolong ya Kak, nilai kita harus A. Waduh. Jangan sampai A. Ibu dosen kita semua. Oke. Kak Vivi berarti aku panggil. Kak Kunang-kunang. Kunang-kunang kita. Kunang-kunang 1, Iya. kunang-kunang 2, kunang-kunang 3, Kunang-kunang kunang-kunang 4. Kunang seterusnya. Kurang seterusnya. Gimana? Kak Vivi apa kabarnya? Baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Gimana teman-teman semuanya di sini apa kabar? Baik. Pada baik Alhamdulillah. Sudah pada makan belum nih? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Oke. Kayak 3 lawan 1 ya, jadi gimana nih? Enggak dong, enggak dong. Kita segeng aja deh, Bu. Kita ya. Kita segeng aja. Konsepnya kayak brownies gitu ya? Betul. Kalau kita bukan brownies, Bu. Apa tuh? Kita talas. Talas Bogor ya. Iya. Oke, gimana nih? Kita mau ngobrolin apa nih siang hari ini? Sebelumnya kita mau ada yang perlu ditampilin. Apa tuh? Biar teman-teman Oke. tahu nih profil dari Ibu Kak Vivi. Kak Oke. Vivi ini siapa sih? Boleh Siapa tim sih? operator Boleh, untuk Kakak. bisa menampilkan Videonya. Teman-teman bisa Videonya. langsung ke video ini ya. Ada beneran? Kita lihat, oh udah ada nih guys. Ya Allah. Oke. Ada lagi. Apa nih? Kelihatan gak guys? Aku kesini ya. Wih, Masya Allah, keliling dunia ya. Keren abis. Aku merinding soalnya keren banget. Iya. Alah masa. Kak, video yang pertama itu fotonya sama ibu dosen. Iya, sama mahasiswa bimbingan. Oh iya, dosen Keren sama banget. mahasiswa bimbingan. Ya, Kalau yang jadi mahasiswa bimbingannya Bu Vivi nanti bisa foto bareng. Betul banget. Tapi syaratnya harus masuk UIN dulu. Masuk UIN dulu, betul. Ini adik-adik kelas 3 SMA kali ya di sini ya, rata-rata. Betul. Iya, betul banget. Nah, video yang kedua tadi udah kemana-mana aja Bu? Ke negara mana aja? Kalau video kedua itu sebenarnya lebih ke tugas juga. Jadi walaupun Tugas negara ya. tugas negara, tugas kampus yang tujuan untuk penelitian, untuk pembelajaran, untuk pengembangan masyarakat gitu. Jadi tetap kaitannya adalah di dunia kampus, dosen sama mahasiswa. Wih, seru-seru. 2025 ini mau kemana lagi nih Bu? Oh itu rahasia, rahasia. Masih rahasia. Rahasia. Kita pantengin terus Instagramnya Kak Vivi. Oke, Apa ya? Betul. Seneng ya ternyata ramai banget yang pada kebutnya, terus juga adik-adiknya. Ini dari sekolah mana rata-rata? Dari Jabodetabek berarti ya? Bahkan ada dari mana? Dari Tadi ada yang luar dari Jabodetabek Luar juga ada. Jabodetabek. Ini beneran pada masuk UIN semua sebenarnya? Iya. Oh iya, Wede, oke. semangat Tadi abis. adik-adik pada nyobain pakai almetnya. Almetnya. Cobain pakai helmetnya Karena UIN. udah excited banget ya mau masuk UIN Jakarta. Oh, semoga kita doain masuk UIN Jakarta beneran ya. Amin. Nah ngomongin jadi mahasiswa UIN Jakarta nih. Kak Vivi kan dulu pernah jadi mahasiswa UIN Jakarta nih. Oke. Teman-teman, FYI aja nih buat teman-teman. Jadi Kak Vivi ini pernah menjadi mahasiswi UIN Jakarta. Nah boleh dong nih spill gimana sih selama perkuliahan di UIN Jakarta itu kayak apa gitu? Oke, betul banget. Jadi teman-teman semuanya, saya S1-nya di UIN Jakarta, jurusannya komunikasi. Fakultasnya dakwah dan ilmu komunikasi, lalu S2-nya di UI, di Universitas Indonesia, jurusannya ilmu komunikasi. Dan sekarang jadi dosennya di balik ke alma mater, balik ke jurusan di KPI. Terus selama jadi mahasiswa menyenangkan ya, jadi teman-teman harus excited, harus semangat mau jadi mahasiswa karena mahasiswa tuh golden time banget. Sesuatu yang gak bisa diputar lagi gitu, kan cuma 4 tahun Iya. normalnya. Oh, iya. Jadi di 4 tahun itu adalah masa kita untuk
belajar, masa kita untuk nyari teman, masa kita untuk dapat pengalaman-pengalaman yang cuma bisa didapat kalau kamu mahasiswa. Oh, betul-betul Gitu. banget. Jadi seru banget nih jadi mahasiswa UIN Jakarta ya teman-teman. Seru banget jadi masuk UIN Jakarta dan gak kalah saing gitu. Artinya kita juga mampu bersaing buat dengan kampus-kampus lainnya. Jadi kalau kalian masuk ke UIN Jakarta, kita serius belajarnya, kita nggak kalah sama lulusan dari kampus lain gitu. Kan berarti kalau kita kan kuliah nangkring nih. Ah. Kalau Kak Bibi kuliah apa nih? Kuliah rapat kah? Enggak. Kuliah apa Kuliah apa nih? nih? Spill dong Ibu. Enggak mungkin kupu-kupu dong ya orang seperti ini. Jadi teman-teman di sini yang masih SMA-nya, anaknya kuliah di UIN dan jurusannya komunikasi. Jadi highlightnya adalah jangan melawan ridho orang tua. Betul, betul. Jadilah seperti Kak Vivi yang seperti sekarang ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau kuliah di mana dan jurusan apa, yang harus tanya adalah orang tuanya. Ridho orang tuanya. Ridho atau enggak Ridho, nih? ridho. Karena kalau enggak ridho, mau nilainya setinggi apapun, sehebat apapun itu enggak akan tembus gitu. Ya, bener Terus banget. balik lagi obstacle-nya apa ketika jadi mahasiswa terus dan sekarang jadi dosen. Kalau jadi mahasiswa seru banget, saya seneng banget jadi mahasiswa, makanya berencananya pengen jadi mahasiswa lagi gitu. Terus bedanya apa jadi mahasiswa dan jadi dosen? Bedanya adalah kalau jadi dosen beruntungnya kita satu generasi. Masih Jadi gitu? buat tuh dosen tiba-tiba malah jadi penguji saya. Saya takut sama seorang dosen malah jadi pembimbing saya gitu. Artinya apa? Artinya saya jadi dapat point of view, kita tuh nggak boleh takut tahu sama manusia gitu. Karena semuanya sama aja. Vibes-nya sama kayak di pesantren, itu bagus sebetulnya, positif gitu. Tapi saya pengen ngerasain yang berbeda saja, jadi saya pindah ke Fakultas Adab dan Humaniora, begitu. Banyak yang pindah-pindah sebetulnya. Dulu juga katanya senior saya Bang Zawin juga dulu Fakultas di Rosat, pindah ke Fakultas Tarbiyah kayak gitu. Banyak kayak gitu. Ada juga Ustadz saya dulu Fakultas di Rosat, habis itu pindah ke Mesir, Al Kairo gitu, pindah. Ada teman saya Jauh juga. banget. Iya, pindahnya jauh ya. Saya nggak hianat sebetulnya, nggak terima saya dikatain hianat ya. Aduh, Saya sakit hati saya. Jangan gitu dong. Kak Iya, Bobi iya. kesini nggak bawain kita oleh-oleh? dari Madura. Sate gitu. Sate. Ya kan saya udah menetap di sini. nggak Wih, kemana-mana oke lagi. oke. Oke, alasan diterima. Oke. Nah, berarti Kak Bobi tuh pas S1 itu di bahasa Arab ya, sastra gitu. Nah, kan kalau dari jurusan sastra berarti cita-citanya menjadi sastrawan. Iya. Tapi kenapa melenceng ke komedian? Oh begini, kalau kan bukan sastra Arab doang ya, ada bahasa dan sastra Arab gitu. Bahasa Ada dan bahasa- sastra Arab. Jadi sebetulnya kalau saya lebih fokus ke bahasanya, linguistik. Skripsi saya tentang linguistik dan saya merasa memang karena saya ngomong bahasa Arab gitu, waktu kuliah dulu saya sering lomba debat bahasa Arab gitu. Masya Allah. Alhamdulillah lah juara kadang mewakili UIN Jakarta dan fokusnya gara-gara bahasa terus yang dimainin jadi fokusnya ke linguistik gitu. Jadi kalau ditanya apakah mau menjadi sastrawan, itu juga membantu gitu. Kayak mau stand up nih, ilmu sastranya membantu, kan kita di stand up ada teknik berrima kayak gitu. Iya. Gimana biar indah penulisannya. Jadi kalau misalkan ditanya mau jadi sastrawan, dari sastra jadi sastrawan, enggak, tapi itu membantu beberapa aktivitas saya yang sekarang kayak gitu. Nah dari linguistiknya juga membantu di bidang bahasa Arabnya, gitu aja. Jangan terlalu serius kalau sama saya, sama Kak Vivi aja seriusnya. Paham. Tapi berarti selama kuliah tuh sempat ada komunitas gak sih Kak yang kayak Oh, iya, komedian iya. juga? Ada. Boleh di-spill gak sih Kak komunitasnya apa? Jadi adik-adik di sini kalau mau kuliah di UIN Jakarta itu ya, UIN Jakarta itu adalah paket komplit, bukan ya, bukan cuma lingkungan internal yang ada. Di internal saya juga dulu daftar UKM banyak, Keren banget. banyak. Diikutin semua ya? Semua Diikutin UKM semua, tapi semuanya nggak ada yang panjang umurnya saya keluar. Suara apa tuh? Coba itu Mungkin kan dibungkam. Saya kalau UKM dulu pernah daftar UKM namanya LDK ada. LDK. Aku
Kita adalah saudara berarti, kita adalah saudara. Dulu. Kita nggak ikutan, kita nggak ikutan. Iya, Terus ikut-ikutan aja. nggak bertahan lama karena waktu di Dirosat kan LDK, tadabbur Quran gitu. Masya Allah. Masya Allah lah. Habis dari LDK saya nyoba teater Syahid. Wih, teater Syahid. Karena disuruh lari tiap hari keliling ini, saya capek, saya berhenti gitu. Oke. Karena ngos-ngosan. Waktu itu berat badan saya 98, satu lagi Asmaul Husna. Wih, 99 ya? Jadi nah, habis itu, tapi itu bukan UKM-nya yang salah, sayanya aja yang malas dulu. Habis itu pindah ke UKM Bahasa. UKM Bahasa, flat, ya kan. Kenapa saya berhenti di situ? Karena kegiatannya pas hari libur. Jadi saya pulang, nggak sempat lanjut. Terus habis itu pindah UKM lagi, saya pernah UKM apa namanya? Mau nyoba riak, tapi sebatas di registrasi doang. Belum nyanyi kalau belum nyanyi. Soalnya saya juga nggak bisa main gitar waktu itu. Saya kan gendut banget ya. Sebetulnya sekarang juga sih. Main gitar kalau orang biasa bunyinya jreng. Kalau Oke. saya kan orang gendut, tangannya jempol semua, bunyinya bukan jreng tapi maci gitu. Jadi banyak. Di sini tuh lengkap. Mau apa namanya? Unsur keagamaan ada, unsur apa? Intelek ada, unsur apa? Seni. Literasi ada, hiburan juga ada. Bahkan kalau di stand up UIN itu kita tidak cuma batas diajarin nulis stand up, tapi kita diajari bagaimana beretika di dunia entertain. Kalau ada senior kayak gini, kita harus sopan tetap, itu diajarin juga. Jadi nggak semerta-merta kita belajar tentang dunia stand up atau hiburan itu sendiri, tapi kita juga belajar bagaimana beretika dengan baik dalam berkomunitas dan entertain gitu. Fokus, mantep banget. Ya, Jadi nggak fokus kuliah doang ya, Kak. iya, iya. Dan alumni stand up UIN Jakarta tuh jadi orang-orang semua ya. Orang terkenal Wih. gitu. Alhamdulillah, banyak-banyak ya. Salah satunya Kak Bobby ini. Betul. Saya masih middle sih. Middle. Sama siapa Bener tuh? banget, Sama siapa? Hah? Yang kasta tertinggi kan Allah Subhanahu wa taala kan. Itu mah nomor 1. Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Masyayikh dan lain-lain maksudnya. Kalau yang stand up win ya Zawin Arafah itu kasta kasta 1 tuh. Level S lah. Level S. S. Tier S. Nah, terus level A itu ada senior saya lagi namanya Bahrul Alam sama Baru alam. Oke. Bang Jupri. Nah, level A. Nah, kalau saya ini masuk level B. Level B saya ada teman saya lagi namanya Alma Silviani juga stand up komedi juga. Nah, level C, D sampai Z tuh lebih banyak. Lebih banyak lagi. Jadi sebetulnya kalau mau dilihat stand up win apakah jadi orang, alhamdulillah ada, cuman jangan salah yang gagal juga ada kayak gitu. Jadi saya kooperatif aja, jangan terlalu dibangga-banggakan gitu. Tapi kalau followersnya 30.000 kita satuin dalam satu part, tumpengan kita ntar. Iya sih. Karena lumayan banyak kan 30.000 itu nggak terhitung dikit ya teman-teman. Iya. Lanjutlah. Oke, selanjutnya ada apa nih? Masih ada lagi? Masih banyak. Loh ini udah jam Sampai pulang sekolah besok. loh ini loh. Aduh. Kan sampai maghrib ya Ibu Bapak Guru ya, siap ya. Sampai maghrib kita ya. Boleh. Ibu ketawa aja. Tapi saya jangan disuruh komentator selama sejam gitu, nggak bisa. Kelaparan Sampai pagi nanti. enggak sih? Enggak sejam sampai pagi. Oh, aduh, apalagi sampai pagi. Oke, mungkin next question Boleh ya. spill Spill aja. hal unik yang terjadi pada masa perkuliahan. Perkuliahan ya. Aduh, gimana ya saya bilang. Hal lucu aja boleh, kayak kemarin aku nggak punya kuota jadi minta kuota ke abang kopi. Oh. Gitu. Kamu, itu mah kamu. Malah saya mau cerita aja. Boleh. Boleh. Mungkin teman-teman yang masih sekolah di sini atau yang ada yang menyaksikan secara online, saya tergabung dalam organisasi ekstra, di mana organisasi ekstra itu di UIN Jakarta kita dilatih. UIN Jakarta itu adalah miniatur politiknya Indonesia. Miniatur politik. Ya. Jadi saya organ ekstra, di mana organ ekstra yang saya gabung ini atau saya gabung di sana adalah organ ekstra yang masuk kompetitor tinggi di UIN. Kita sebut misalkan biru dan hijau. Dan banyak yang mengira bahwa itu hal negatif, sebetulnya enggak juga. Ini sisi lain ya, sisi lain, perspektif lain. Kalau misalkan punya perspektif berbeda enggak apa-apa.
banyak yang kita belajar di situ. Bagaimana arti kedewasaan, bagaimana kita menempuh politik yang sebenarnya nanti di luar kayak gitu. Terus kemudian ternyata orang-orang politik yang ada di sana itu meskipun mereka jelek, tapi di samping itu karya dan kualitasnya bagus. Banyak kan sebetulnya politikus-politikus sana itu yang karyanya bagus gitu. Nah ternyata di UIN juga gitu, teman-teman saya yang di politik itu merebutkan kursi BEM, mereka itu mohon maaf ya bahasa kasarnya brengsek lah dalam berpolitik, tapi kualitasnya bagus, tulisannya bagus, public speakingnya bagus, bagaimana mengatur atau mapping sosialnya bagus, ternyata mereka bagus gitu. Jadi ada ilmu positif yang diambil di sana. Tapi memang kalau sampai ke ranah kekerasan, itu nggak boleh ya kan, itu nggak boleh. Kebetulan saya tidak sampai kekerasan, dan ketika di UIN meskipun saya beda organisasi dengan teman saya, sama-sama nyalon BEM waktu itu dan saya kalah ya. Sampai sekarang masih temenan gitu. Masih bestie. Iya, ya, dia Kak? punya usaha, kadang saya bantu promo, kadang saya mendapatkan fasilitas dari dia untuk jalan-jalan wisata dia. Begitu juga dengan dia sering membantu saya. Kayak misalkan saya butuh teman saya butuh tour guide ke Pulau Seribu waktu itu, dia kan tempat wisatanya, dia juga membantu. Hal seperti itu jangan dijadikan sebagai hal yang negatif, ambil positifnya saja. Meskipun negatifnya ada, kita ambil positifnya saja. Itu yang paling berkenan sih, di mana saya ada dalam miniatur politik Indonesia di UIN Jakarta, diajarkan bagaimana bersosial menggunakan politik yang baik dan diambil positifnya. Nah waktu menjalankan memang sakit hati banget, bahkan saya menyesal. Ya Allah, saya menyesal gabung dengan organisasi ini karena berantem terus tiap hari. Tapi apa-apa setelah lulus, saya stand up, saya bikin konten, job-job saya dari teman-teman saya yang itu, dari mereka itu gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dan ada positifnya. Memang sempat menyesal, tapi enggak. Kalau diambil positifnya enggak. Tapi Kayak gitu. ada hal positif di balik Iya, hal tersebut iya. ya gitu. Kalau misalnya dari Kak Vivi, apa sih hal Apa ya, aku santai aja, mungkin hal uniknya tentunya pasti main ke kosan teman kalau lagi ada jam kosong kosan gitu. saya banget itu. Tidur. Terus jajan di Pesanggerahan, nongkrong di Cangkir, gitu. Terus beberapa kali ke perpustakaan. Jadi mahasiswa banget yang menikmati hari-harinya gitu lah. Jadi itu sih yang terkesan ya, gara-gara kan di kosan teman tuh ada sesuatu yang berbeda sih buat saya. Kayak kita bisa ketawa-tawa, nongkrong, dan itu dirindukan setelah kita selesai. Itu sih paling. Ya, bener Kalau Kak banget. Vivi yang lurus ya. Iya. Kalau saya rada belok-belok. Makanya agak beda cerita gitu Iya, ya. iya. Oke, selanjutnya ini mungkin banyak teman-teman di sini adik-adik siswa, Kak sebenarnya kuliah itu penting nggak sih? Karena banyak kan orang yang kuliah ujung-ujungnya juga nanti kerja, mending kita sekalian aja udah kerja. Nah menurut Kak Vivi dan juga Kak Bobby, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan dari kuliah itu, dan kuliah itu penting gak sih sebenarnya? Boleh. Kak Vivi dulu, kan saya tadi udah duluan. Oh biar bisa nyontek jawabannya ya. Iya benar. jawabannya. Oh gitu, nyontek. Kak Vivi ngambek sih. Saya sih ngambek. Oke. Kacau. Buat saya kuliah itu penting karena buat saya pendidikan itu adalah investasi paling penting gitu. Investasi dalam arti jangka panjang yang akan membantu kita untuk next karirnya. Apalagi buat teman-teman yang pengen jadi akademisi, berkarir di tempat-tempat yang pijakan awalnya harus dengan kuliah. Tapi terlepas dari itu, buat saya bangku kuliah itu bukan hanya menyediakan ilmu pengetahuan, tapi juga networking, jaringan, pertemanan, dan tentunya adalah pola pikir. Jadi itu yang buat saya sih penting banget dari sebuah kata yang namanya tuh kuliah gitu. Kak Bobby silakan. Ya, saya sama seperti beliau. Ketebak ya. Enggak, gini aja. Ketebak ya. Gini aja. Kuliah itu penting memang karena paradigma kita berubah dengan kuliah, ya. Contoh misalkan kayak gini. Kalau misalkan dibandingkan dengan orang yang tidak kuliah tapi dia kuliah, terlepas dia kuliahnya itu nggak lulus DO, mohon maaf, dia akan tetap mempunyai pola pikir yang berbeda. Karena dengan kuliah kita apalagi di UIN ini dengan berbagai macam suku, tentunya satu agama tetap karena UIN kan. Nah, jadi kita dilatih untuk bagaimana
berinteraksi dengan orang yang tidak sama backgroundnya dengan kita. Nah disitulah kemudian pola pikir kita dibentuk, karena di sini kan kita ada diskusi. Kalau apa namanya, saya di organisasi saya itu ada diskusi, kemudian bagaimana di diskusi itu kita menerima, ketika misalkan diskusi kita kalah, menerima kekalahan, menurunkan ego, jadinya mengubah pola pikir dan paradigma kita untuk menjadi lebih dewasa. Dan di sebab kuliah juga saya mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi atau apapun, saya nggak pernah kebingungan nyari tempat, karena saya bergabung dengan organisasi di mana organisasi itu level nasional. Salah satunya adalah organisasi ITLA, namanya Ittihadut Thalabul Arabi Indonesia, artinya Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia. Saya nggak pernah bingung, saya ke Sulawesi ada teman di sana, nginep di rumah dia, nggak perlu nyewa hotel juga kan, mahasiswa kita ngirit gitu. Iya benar. Jadi networking dan paradigma atau pola pikir memang menjadi bekal utama dalam kuliah, meskipun di kuliah kita nanti nggak bisa menyelesaikan studinya, gitu aja. Keren banget. Bener banget nggak sih kalau misalkan kita dengan kuliah networking kita jauh lebih luas. Betul. Lebih kan? terbuka ya pikiran kita after kuliah. Buktinya dengan kita kuliah di UIN kita bisa kenal Kak Vivi sama Kak Bobby. BTW dari tadi kita mulu nih nanya yang ngomong gitu. Jadi iya. kita kasih kesempatan aja kayak buat para penonton ya, adik-adik ini. Iya, adik-adik. Buat bertanya nih ke dua kakak-kakak kita yang hebat-hebat ini. Oke, Gitu. aku berdiri kali ya. Boleh. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak sama Kak Bobby atau Kak Vivi? Nanti ada hadiahnya. Ya, Hadiahnya sudah disediakan. Betul. Khusus Door prize. buat kalian. Betul. Jadi nggak hajinya? Haji. Haji nggak jadi Haji, hadiahnya. Mending haji buat cuma saya. mampu. Doa supaya haji dari kita. Ayo ada yang bertanya Ayo teman-teman. yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Yes. Nanti susah. Nanti yang nanya bakal dapat hadiah loh. Vote bar juga enggak sih sama Bos. kakak-kakak hebat ini? Ayo jangan nunjuk-nunjuk, aku samperin ya. Oke, gila. Oke. Itu ada dua. Mana? Boleh kita samperin. Ayo. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ya. Boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, namaku Syara Dwi Hanifah dari SMA Teladan 1 Jakarta. Aku izin bertanya Kak, tips buat jadi mahasiswa sukses tuh gimana sih? Waduh. Terima kasih. Tips jadi mahasiswa sukses. Ada lagi Kak? Satu lagi siapa? Satu lagi. Tampung dulu ya. Boleh. Kita tampung dulu ya Boleh, Kak. boleh. Pertama tips jadi mahasiswa sukses. Tips jadi mahasiswa sukses. Nama Aska dari UIN Jakarta. Dari FDI semester 2. Pertanyaannya bagaimana agar kuliah dan organisasi itu bisa balance. Dah, sekian. Terima kasih. Terima kasih Aska. Biar Agar balance balance ya. ya kuliah sama organisasi. Ada lagi yang di depan tadi? Oke, kamu. Kita buka berapa dulu nih Kak? 3 dulu Kita Kak. buka 3 dulu nih. Oke. 3 penanya. Saya Adrian dari Jakarta. Saya asalnya dari SMA Bakti Mulia 400. Terkait pertanyaan saya ingin bertanya tentang bagaimana kita mempunyai mental dan pola pemikiran yang sangat baik dengan tujuan hidup yang baik, di mana jarak fokus kita dengan kuliah itu baik juga. Terima kasih. Terima kasih Adrian tadi. Oke, terima kasih Adrian atas Sudah 3 pertanyaan pertanyaannya. nih, boleh nih. Mungkin boleh langsung Bakal dijawab kita jawab dulu ya. Boleh, Dari langsung jawab. pertanyaan pertama. yang Ya, bagaimana cara untuk menjadi mahasiswa yang sukses? yang sukses. Sukses bukan mie ya. Enggak, Takutnya Bang. Kak Bobby salah paham nanti mie iya. sukses gitu. Sukses. Tips and Boleh, triknya langsung. boleh Boleh, mau langsung dari- dijawab. Dari Kak Bobby dulu nih, Oke, boleh. gantian ya. Boleh. Siapa yang nanya?
Yang nanya yang mana tips jadi mahasiswa sukses? Belum jadi mahasiswa. Oh. Kamu dari SMA mana? SMA Teladan 1. Teladan 1 Jakarta. Iya. Masya Allah. Teladan mahasiswa teladan nanti ya, jadi mahasiswa teladan. Kamu kalau ada nasib baik, mending lulus di sini aja ya. Kalau misalkan ternyata ada kampus yang lebih baik dari kampus kita secara ranking world class university, misalkan di kampus PTN, udahlah milih sini aja ya. Kenapa tuh Kak? Gak apa-apa, maksudnya dia udah nanya tips mahasiswa sukses gitu. Iya, jadi saya mau jelasin aja. Ingat ya, pertanyaannya adalah tips menjadi mahasiswa sukses, bukan orang sukses. Saya belum sukses-sukses amat. Sebagai orang. Saya kesini bukan naik mobil, bukan naik Alphard, Pajero, saya masih naik motor. Saya juga masih muda, 27. Iya sih kalau dibanding kalian kan 10 tahun bedanya gitu. Saya belum sukses-sukses amat, tapi kalau untuk menjadi mahasiswa sukses mungkin saya ada beberapa tips versi saya. Nah sebelum itu kan ada dalam Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di mana kita kalau ada nikmat harus dibicarakan. Tapi banyak juga yang kadang sering membicarakan kenikmatannya menjadi sebuah kesombongan gitu. Jadi saya mau mengungkapin prestasi saya ketika menjadi mahasiswa. Terserah mau ditanggapi apakah saya orang yang sombong atau tidak, tapi semoga tidak, semoga menginspirasi saja gitu. Karena perspektif itu nikmat atau sombong adalah dari audiens itu sendiri. Kalau mahasiswa sukses mungkin saya bisa dikategorikan mahasiswa sukses bukan orang sukses. Kalau orang sukses saya nggak berhak memberikan tips. Saya mahasiswa sastra Arab. Kenapa? Karena saya alhamdulillah punya modal bahasa Arab dari pesantren saya. Saya ikut lomba debat bahasa Arab tingkat nasional. Saya ikut 15 kali lomba dan cuman 3 kali kalah nasional. Seringan juara 1, 2, dan 3. Dan sering menjadi best speaker. Itu. Terus kemudian, kan mahasiswa. Terus kemudian, habis itu saya karena sering juara ikut ke Malaysia. Debat bahasa Arab tingkat ASEAN. Alhamdulillah juara 1. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Mewakili Win Jakarta. Bahasa Arab loh. Habis itu berangkat karena di ASEAN juara 1, berangkat ke Qatar. Tapi nggak juara. Peserta doang. Yang penting jalan-jalan ya kan. Ke Qatar. Nah, Itu ke Qatar experience. itu seluruh dunia, banyak orang Arab langsung ya gitu. Dan saya juga di kampus, alhamdulillah di angkatan saya sidang pertama, lulus pertama. Wisudawan terbaik tapi prodi saja di jurusan atau di prodi, program studi. Itu ya mahasiswa sukses, di mana saya sendiri mengembangkan bakat saya di bidang yang mampu mengharumkan nama alma mater. Karena kemampuan saya di bidang bahasa Arab, saya perdalam itu dan saya salurkan. Kemudian saya belajar otodidak dengan menonton video-video debat. Kalau misalkan ada yang di sana mempunyai bakat yang lain, maka misalkan ada di sana jago matematikanya, jangan jatuh. Jago matematikanya, masuk jurusan atau prodi matematika, kemudian perdalami di situ. Nah kalau ada lomba atau kompetisi tingkat nasional bahkan internasional, ikuti di situ, buktikan itu akan mengharumkan nama alma mater. Dan bukan kompetisi saja, akan tapi kita juga diolah untuk otak kita ini diolah untuk terus belajar bagaimana memperdalam akademik di bidang itu. Misalkan dalam matematika, ikut kompetisi matematika, maka secara tidak langsung kita belajar banyak ilmu matematika sehingga menunjang ketika UAS dan UTS kita gampang. Nah ilmu-ilmu dalam bahasa Arab ketika debat itu ternyata banyak dijalankan dalam mata kuliah yang ada. Kayak misalkan kalau di bahasa Arab ada namanya balaghah, retorika. Ada juga ada ilmu nahu, grammar, sorof, morfologi, sintaksis. Nah di situ belajar ternyata dengan ikut kompetisi saya nggak perlu belajar lagi mata kuliah karena di situ sudah belajar sendiri gitu. Bahkan saya bisa belajar dari kompetisi itu sebelum mata kuliah itu ada. Kayak misalkan saya ikut lomba atau kompetisi di semester 2, ternyata ilmu-ilmu di kompetisi itu nanti ada di mata kuliah di semester 6. Jadi saya udah tahu duluan. Kayak ilmu mantik, ilmu logika, itu kan ada di debat juga kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu tips menjadi mahasiswa sukses.
mahasiswa sukses secara prestasi. Nah, kalau jadi orang sukses bermateri, jangan tanya saya, nanti kita undang Raffi Ahmad di season selanjutnya ya. Nah, jadi para audiens di sana, terlepas nanti mau dikatakan saya memberikan tips mahasiswa sukses doang, ini kayak gini, dicap sebagai sotoy, itu nggak masalah, itu perspektif masing-masing. Nah, kayak saya takutnya kelebihan sombong menyebutkan terlalu banyak prestasi ya. Takutnya. Itu memotivasi kita. Tapi insya Allah itu terinspirasi ya. Amin. Insya Allah. Kita pasti Jangan terinspirasi. sampai itu menjadikan sebuah kesombongan yang ada pada diri saya karena terlalu menyebutkan banyak prestasi. Karena saya sudah banyak menyebutkan hal itu, setelah ini saya akan menyebutkan bahwa saya belum menjadi apa-apa di dunia luar. Saya masih finansial masih ya segitu-segitu aja, cukup per bulan saja. Yang penting tidak membebani orang tua. Dan sekarang masih proses semuanya. Jadi kalau orang sukses belum, kalau mahasiswa sukses, saya cuma bisa memberikan tips, perspektif, subjektif saya dan tidak lebih. Begitu saja. Terima kasih. Keren banget, keren Oke, banget. keren banget. Berarti aku mau ambil garis besarnya gitu ya Kak. Berarti Kakak tuh dari minat dan juga bakat Kakak itu Kakak perdalam lagi secara otodidak. Ya. Dan itu juga yang Kakak jadikan sebagai acuan atau jagoannya Kakak gitu buat Ya. lomba-lomba kayak bahasa Bener Arab, banget. Kakak belajar lagi sampai lomba-lomba debat ke Qatar, ke Malaysia. Waduh. Keren banget. Berarti buat teman-teman ketika jadi mahasiswa, kalau ingin jadi mahasiswa sukses, harus perbanyak ikut lomba yang kalian fashion di dalamnya, seperti itu ya Yang kan? penting skill, nggak perlu lomba, yang penting skill juga. Oh, yang penting skill. Oke. Selanjutnya mungkin dari Kak Vivi. Kalau dari aku mungkin ini jadi nyambung ke pertanyaan kedua dan ketiga, jadi sekalian bisa digabung gitu ya. Boleh. Jadi pertama buat saya kalau bicara mahasiswa sukses, saya selalu percaya kalau manusia itu nggak selamanya makna berprestasi dan sukses itu di akademik. Ada orang yang non akademiknya bagus gitu, ada orang yang secara dia nggak jago matematik tapi dia punya skill yang lain, dia sukses gitu. Jadi saya selalu percaya orang itu dilahirkan dengan potensi mereka masing-masing. Jadi dia punya meaning sukses itu masing-masing gitu. Kalau buat saya ketika kuliah, sukses saya adalah ketika bisa speech ketika wisuda misalnya. Ketika itu tercapai berarti goal saya jadi mahasiswa sudah selesai. Misalnya kayak gitu. Nah, ini jadi menarik ke pertanyaan yang kedua. Gimana ngatur waktunya ketika ikut organisasi juga ketika jadi mahasiswa? Supaya balance. Supaya balance, saya terbiasa untuk meletakkan segala sesuatu based on priority. Jadi, dan saya selalu berpikir, saya belum tentu ada esok hari. Jadi itu membuat saya tidak sering menunda. Jadi kalau bisa dikerjain sekarang, ngapain ditunda? Kan sering banget kalau mahasiswa itu deadliners ya. Iya, benar Ya. banget lagi, aku banget Besoknya lagi. tugas, malamnya baru ngerjain. Betul. Nah, kalau saya beda, tugasnya dikasih hari itu malamnya dikerjain, bukan H-1-nya dikerjain. Karena apa? Karena setelah itu kerjaan pasti makin banyak. Iya, benar. Benar. Jadi daripada menumpuk, lebih baik kerjakan satu persatu. Dan saya tipe orang yang punya to-do list harian. Jadi apa yang mau dikerjakan hari ini, bulan ini, minggu ini itu ada listnya. Sehingga ketika itu tercapai itu adalah sebuah pencapaian sederhana. Nah ini jadi menarik juga ke pertanyaan yang ketiga gitu. Gimana kira kita mengubah pola pikir, bagaimana kita membangun diri kita gitu. Buat saya seseorang itu kalau perempuan kan punya beauty with a purpose, kecantikan yang bermakna. Pengen jadi yang pemberani kah atau pengen jadi yang berilmu, tapi buat saya cara kita mengubah pola pikir bergantung pada apa yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya konsumsi kita hanya mentok di FYP, ya sudah, kita hanya akan ada di isu itu. Tapi ketika saya jadi mahasiswa, biasanya ada kayak book of the month, buku 1 bulan itu yang saya konsumsi, saya baca tuh apa. Dan terbiasa untuk mendengarkan YouTube atau podcast-podcast yang relate, nggak harus yang serius-serius, tapi yang bisa untuk meningkatkan motivasi atau yang kita suka. Dan terbiasa untuk disiplin sama 24 jam yang kita punya gitu. Tadi siapa ya dari BM yang nanya gitu. Saya terbiasa untuk tidak bekerja di Sabtu Minggu. Jadi work life balance itu adalah kunci. Senin sampai Jumat boleh kerja, tapi waktunya nyampe rumah nggak boleh buka laptop lagi. Karena tubuh kita butuh istirahat. Betul. Besok kerja lagi, belajar lagi. Kenapa? Karena tidak bekerja di weekend dan begadang itu membuat produktivitas kita itu jadi lebih baik, dan itu malah bikin kita jadi bisa punya pikiran yang lebih tenang,
terhindar dari masalah zaman sekarang, anxiety lah, insecurity lah, panic attack, Mental quarter life crisis gitu-gitu. Jadi itu sih mencoba untuk menikmati hidup dengan cara kita masing-masing gitu. Berarti kalau misalnya Bu Vivi itu orang yang terarah ya Bu ya, punya goals, punya to-do list. Iya, kebetulan Sagittarius memang kayak gitu. Disiplin sekali gitu ya Bu ya. Wow, tapi ini tuh bisa dijadiin salah satu patokan juga buat nanti pas di perkuliahan gitu. Tadi kan udah punya skill, udah tahu skillnya, udah gitu jadi orang yang terarah. Waduh, mengguncang dunia gitu namanya. Mungkin Oke, mungkin lanjut ya. langsung Kak Bobby belum jawab tadi pertanyaan kedua sama ketiga, boleh. Wah, tahu gitu saya satuin juga tadi. Iya, Biar nggak siapa? buang-buang waktu. Nggak bisa nyontek Iya. sih. Untung duluan ya, untung duluan ya. Jadi nggak enak saya nih. Ya udah. Pertanyaan kedua antara organisasi dan kuliah. ya, Yang work-life ketiga balance. Yang ketiga mengubah itu paradigma. mengubah paradigma Oke. yang baik. Kalau antara organisasi dan kuliah ya, memang yang paling penting tuh adalah manajemen waktu sama kesadaran masing-masing, introspeksi bahwa ada kalanya kita fokus pada akademik, ada kalanya kita fokus terhadap organisasi. Nah, terkadang di organisasi itu yang menjadi beban bagi kita adalah ketika kita mendapat amanah yang besar. Kayak misalkan menjadi steering committee atau OC, OC atau SC. Nah itu tuh yang kemudian kita harus merangkap pekerjaan bawahan kita yang tidak amanah. Biasanya begitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh kadang kita harus bisa manajemen waktu yang baik gitu. Kalau saya pribadi, sebetulnya nggak beda jauh tipsnya dengan Kak Vivi gitu. Bukan nyontek, ibit aja ibit. Ampun. Kayak misalkan, kalau saya pribadi, dulu saya pernah saking takutnya ketinggalan kuliah seperti ini. Saya pernah menjadi ketua OC di salah satu agenda, kemudian saya ada tugas makalah, di mana tugas makalah ini saya dengan orang-orang yang nggak aktif di kelas, pada akhirnya saya yang mengerjakan tugas itu semua. Padahal presentasinya masih minggu depan, 5 hari sebelumnya saya sudah selesaikan dan sendiri tanpa dibantu mereka. Saya nggak mau ribet. Dan itu salah sebetulnya, karena hal itu kan menguji ego masing-masing dan merendahkan yang lain. Itu salah sebetulnya. Nggak bisa kayak gitu. Tapi seharusnya nama teman kakak nggak usah ditulis. Jangan, terlalu jahat, terlalu jahat. Kamu ini antagonis nih orang ini. Nah saya sampai memang kalau misalkan mau balance, terkadang ada sesuatu yang perlu dikorbankan. Akan tetapi kalau misalkan semuanya misalkan dalam organisasinya sehat, bukan organisasi rintisan atau bahkan semuanya sadar, maka tidak akan terjadi hal-hal yang perlu dikorbankan kayak tadi. Tinggal manajemen waktu saja. Kalau misalkan manajemen waktunya udah pas, organisasi sehat, yang kerja udah bagus, halo Pak. Yang kerja udah bagus semuanya, amanah semuanya. Nah kalau misalkan masih amburadul, berarti itu bukan dari organisasi atau apanya atau anak-anaknya, berarti memang dari kita sendiri yang perlu menyadari bahwa kita tidak bisa manajemen waktu dengan yang pas. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, semuanya ada waktu. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur masuk organisasi dan terlalu fokus alasan saya ada tugas, sibuk ini, sibuk ini. Nah itu udah resiko, berarti memang dia tidak siap dengan masuk organisasi itu gitu. Kalau saya begitu, misalkan di organisasi saya sibuk ini, terus teman saya nggak kerja, memang kamu doang yang sibuk. Kita sama, statusnya sama mahasiswa. Satu hal kita yang membedakan, kalau ada musibah kematian itu yang membedakan. Semuanya sama, kita sama-sama sibuk. Kalau misalkan kamu nggak mau bekerja ya mending gak usah masuk organisasi dari awal. Begitu saya. Jadi kalau ada orang seperti itu ya kita yang dikorbankan jadinya. Nah lingkungan-lingkungan kayak itu kan tidak bisa ditebak sehingga butuh beberapa pengorbanan. Kalau misalkan lingkungannya sehat gak kayak yang tadi, maka sama sekali tidak butuh pengorbanan bagaimana manajemen waktu kita. Kalau misalkan tetap nggak bisa, berarti yang salah adalah kita sendiri, kita yang malas-malesan dan tidak peduli. Yang kedua tentang paradigma, bagaimana ngubah paradigma? Itu tuh kalau saya pribadi paradigma itu bisa diubah dari unsur internal dan unsur eksternal. Di mana unsur eksternal tersebut bisa berubah gara-gara sosialisasi.
Kita bersosial dengan orang yang berbeda-beda, suku berbeda-beda, kemudian background yang berbeda-beda, itu akan mengubah kita. Sering banyak diskusi, di mana ketika diskusi kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Kalau kita misalkan kalah terhadap diskusi itu, kita harus menurunkan ego. Dan kita kadang juga menaikkan ego di mana sudut pandang kita agar bisa diterima. Kemudian nanti akan ada moderator yang menengahi, dan disitulah secara tidak langsung pola pikir kita berubah. Ada yang dari unsur internal kayak tadi Kak Vivi jelasin, bisa dengan mendengarkan podcast atau membaca buku, itu juga berpengaruh. Kadang banyak kan sebetulnya orang-orang yang tergantung pola pikir orang tergantung bagaimana bacaannya. Ada yang seperti itu, ada bacaannya dan juga tontonannya. Masalahnya sekarang memang banyak podcast-podcast yang mempengaruhi, YouTube bahkan banyak juga orang-orang yang belajar agama juga dari YouTube gitu, sehingga pola pikirnya seperti itu juga, kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Dan apakah masalah selama tidak melakukan hal-hal yang bersifat jinayah atau kriminal, ya nggak masalah gitu. Jadi bagaimana pola pikir dibentuk ketika menjadi mahasiswa, itu bagaimana kita bersosial dan unsur-unsur bacaan atau sesuatu yang kita dengar dan kita tonton, begitu aja. Oke. Terkadang kita itu Kak ingin didengar tapi tidak mau mendengar. Itu mah Terkadang cewek. seperti itu. Oh gitu. Oh gitu. Bercanda. Oke. Oke, berarti kalau aku tarik garis besar lagi nih, kalau misalnya dari yang Kak Bobi itu berarti kita tuh harus bertanggung jawab atas apa Ya. yang diambil ya kan. Terus sama tontonan dan juga buku juga kita harus bertanggung jawab, karena itu Bener yang nantinya banget. akan membentuk diri kita. Karena gitu. tontonan adalah tuntunan. Wih. Boleh. Kalau nonton Masuk. SpongeBob yang gak nikah. Iya. Teman-teman sudah nikah ya gitu. Oke, mungkin ini ada dua patah kata terakhir dari Betul. Kak Vivi dan juga Kak Bobi. Closing statement-nya adalah Mana kameranya? Oh, boleh kamera mana kamera? Kita latihan Kak Bobi bebenah dulu aja ya. Boleh kita Ini dulu. belum selesai nih, kita tungguin. Oke, kita liatin. Ya udah ya. Iya. Ngamuk. Apa ya? Closing statement terkait perkuliahan atau terkait teman-teman yang boleh motivasi buat teman-teman semua. Atau pesan-pesannya buat Camaba atau mahasiswa. Oh iya benar-benar, karena ini momennya adalah UIN Expose, jadi closing statementnya adalah pesan buat teman-teman maba gitu kan. Apabila nanti yang terjadi tidak sesuai dengan harapanmu, jangan sampai itu membuat senyummu hilang. Percayalah bahwa apapun nanti kenyataan yang akan kamu dapatkan itu adalah jalan terbaik dari Tuhan. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang. Boleh dari Kak Boleh, Bobi. boleh. Siap. Waduh, Dia nyiapin dari malam nih kayaknya nih. takut banget. Saya tetap berpegang teguh terhadap perkataan, kalau tidak salah Sayyidina Ali. Adibu auladakum li ghairi zamanikum, didiklah anakmu tidak pada zamanmu. Kepada adik-adik Gen Z pada zaman sekarang, zaman berbeda. Teman-teman atau adik-adik, kalian tidak perlu sama dengan didikan bapak-bapak kalian atau kakak-kakak kalian. Ikutilah semuanya karena zaman sekarang semuanya ada. Nggak perlu mengikuti mau menjadi sesuatu yang sesuai dengan prodi atau jurusan, tidak perlu. Banyak sesuatu yang bisa dieksplor, zaman sekarang semuanya ada. Kita bisa apapun zaman sekarang, jadi kita jangan menyerah. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, banyak jalan lain. Karena zaman sekarang beda dengan zaman sebelumnya dan kita harus berjalan sesuai dengan budaya dan juga kebiasaan yang sudah ada. Al-adatu muhakkamatun. Terakhir saya bilang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. tepuk tangannya buat Boleh tepuk tangan. Mana suaranya buat Kak Bobi dan juga Kak Vivi. Terima kasih banyak kasih, kami Kak. ucapkan Terima kasih banyak. kepada Kak Bobi dan Kak Vivi.